Lalu perompak bertanya, mana anakmu? Saya ingin membawanya. Anda jujur mengatakan di mana anak Anda berada? Tidak. Anda berbohong berarti. Berarti melanggar aturan agama Anda berarti. Ya minimal kan tidak diajarkan itu. Di mana diajarkan silakan berbohong dalam Al-Quran? Ini gimana sih? Kan sudah saya jelaskan tadi. Berbohong itu adalah solusi ketika kita terancam. Maka saya tanyakan kepada Anda, ketika Anda tidak boleh berbohong dalam situasi apapun, tadi Anda berbohong kepada perompak, upah dosa adalah maut, berarti ketika Anda berbohong demi menyelamatkan anak Anda, masuk neraka berarti? Enggak lah, enggak. Katanya tidak boleh berbohong dalam situasi apapun. Bila Anda berbohong menyelamatkan anak Anda, masuk neraka Anda. Gak konsisten. Udah jawab. Kalau Anda yang berkuasa, dibatasi nggak kuasanya? Kalau Anda berkuasa, Anda mampu nggak beri izin apapun di dalam tempat kekuasaan Anda? Kalau Anda nggak mampu, berarti Anda nggak berkuasa. Berarti Anda bukan penguasa di situ. Itu dusta itu. Jawab dulu, jangan hilang diri bang, jangan pingsan rohani bang, jangan pingsan rohani lah depanku. Ligis, di mana suami lu orang sama presiden lu orang? Dia nggak boleh bohong. Ada pak di situ rumahnya, saya tahu kemarin rumahnya ada di situ, belok kanan lurus kiri. Di situ pak rumahnya. Habis kita. Makanya bahaya kalau mereka ini jadi tentara, jadi mata-mata negara Indonesia. Kalau Kristen bahaya. Kalau doktrinnya begini, kenapa? Hancur negara kita. Andai kan si Pitung itu Kristen, pengkhianat dia katanya tuh. Kenapa? Karena dia melanggar ajaran Tuhannya, bahwa dia tidak boleh berperang, tidak boleh melawan orang jahat, tidak boleh berbohong. Kenapa? Harus jujur kepada company. Hai, katanya kan, di mana lu, istri lu mana? Saya mau itu memperkodok. Tapi Ya, mbak, dulu aku ini saya panjang. Kan aku yang Loh, saya kan lagi kasih bener. tanya aku balik. Aku tanya ibu, Enggak tanya lah. aku balik. Saya kan lagi membawakan, Tanya saya lagi. lagi bantu Anda di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Pada diskusi ini bercerita di mana seorang wanita Kristen menanyakan, di dalam Islam boleh berdusta dalam 3 hal, seperti apakah dustanya? Lalu pertanyaan lainnya dari pria Kristen di mana ia menanyakan kalau dalam Islam siapa yang menjadi juru selamat? Dan kalau sudah terbukti, sebutkan siapa-siapa orang yang diselamatkan. Bagaimana jawaban dan penjelasan Unirfa dan apologet Islam lainnya dari pertanyaan oknum Kristen ini? Nah, daripada penasaran, mari kita simak videonya sekarang. Kaligis, atau Kristen? Kristen. Dan silakan lanjut dengan Ya, oke. siapa? Saya pengen kita nih diskusi, bisa nggak sih kita diskusi itu kayak betul-betul akademik gitu. Kalau mau bantah data, kalau nggak percaya dengan data saya bahwa antitesis minimal katakan bahwa
penulis dari Alkitab Sabda itu adalah orang ODGJ, jadi nggak layak diterima. Itu namanya kita membawa antitesis. Oh, kami nggak percaya dengan website Alkitab Sabda karena itu dibuat oleh hantu belau. Itu jelas. Tapi ketika kami menemukan literasi dari Google, website yang kredibel, jangan kalian bantah semua. Kenapa? Karena sekarang baik di fakultas pun untuk memudahkan para pelajar, mahasiswa-mahasiswi mendapatkan ilmu, Google ini salah satu sarana teknologi yang diizinkan untuk dipakai. Gitu loh. Ya. Jadi tolong, entah kalian dosen, orang awam, kalau kalian mau membantah data, katakan dulu bahwa data itu tidak layak diterima. Dasarnya apa dulu? Ya, kalau enggak jangan ikut diskusi lah. Lagi nggak mau menghadapi tukang jual kecap di sini. Tante langsung PT gak sih? Oke, tema kita sekarang adalah juru selamat. Kalian percaya Yesus sebagai juru selamat? Itu saya tahu. Itu doktrin yang kalian imani. Si Yesus sebagai juru selamat itu adalah iman yang sudah bercokol. Tidak masalah, kami tidak mempermasalahkan iman, tapi kami minta apa alasan kalian katakan Yesus juru selamat. Nah, itu yang perlu kalian jelaskan. Kalau ditanya pertanyaan itu ke saya, apakah layak Nabi Muhammad dikatakan juru selamat? Saya bisa menjelaskan. Satu SKS saya ringkas menjadi kurang lebih 2 menit atau 3 menit di hadapan kalian, umat Kristen. Gitu. Ya, silakan. Siapa umat Kristen di sini? Ibu Kaligis, RKI ini muslim atau non muslim? Silakan. Mbak, sebelumnya aku mau bertanya Bentar, Pak. Bentar ya, Mbak ya. Kita sapa dulu. Nih Riki, RKI muslim atau non muslim? Kristen. Oke, sudah siap diskusi di sini dengan membawa data ya. Kita berbagi knowledge, bukan berbagi doktrin, karena doktrin itu nggak perlu disampaikan di sini, cukup di gereja kalian. Oke, mari kita bahas. Saya mau tahu apa alasan umat Kristen mengatakan Yesus juru selamat. Bawa data, bawa realitas konkretnya, silakan. Mbak, sebelumnya bisa bertanya dulu kan? Oke, boleh tanya. Saya ingin bertanya mengenai ajaran yang katanya di Islam itu ada bisa berdusta dalam 3 hal. Itu bisa jelaskan dulu? Ya, itu sama dengan yang diajarkan oleh orang Yahudi. Tuhan mengizinkan manusia berbohong untuk menyelamatkan diri, seperti yang dilakukan Rahab. Bahkan kalau kita lihat di dalam Islam itu adalah bentuk maha kasihnya Allah. Contoh, ini saya kasih contoh ya, analogi ya Mbak. Nih, boleh saya kasih contoh ya supaya Anda paham? Seperti orang Yahudi itu ada di mana itu, Mbak? Ada. Anda baca tentang Rahab dalam kitab Yakobus. Rahab itu berdusta kepada orang di Yeriko menyelamatkan orang Bani Israel. Boleh saya mau baca? Ya, silakan. Ini bagus nih kalau mau belajar tuh kayak gini. Baca datanya. Bentar dulu Mbak, pelan-pelan loh. Soalnya kita kan bahas tentang juru selamat nih. Coba Anda baca Yakobus pasal 2 nomor 25. 5 ayat 25 ya. Yakobus pasal kedua nomor 25, sayangku. Ayat berapa? 25. Bang Datu bisa nggak bahas juru selamat dulu dengan 2 teman Kristen ini, habis saya dengan Bu ini sekitar 2 menitan lagi nih. Bang Datu bisa ambil alih bentar nggak? Bang Datu, udah Datu. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelajar itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembuhkan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti figur tentara orang. Rahab di situ berbohong. Dia membohongi orang-orang Yeriko. Dia bilang, mana orang-orang Israel itu? Udah pergi ke sana. Padahal dia sembunyikan orang Israel itu di atas soto. Itu berbohong. Itu namanya berbohong yang dimaklumi oleh Tuhan. Ya, artinya tidak. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bisa kan diartikan juga kan ada penjelasan dari atas sampai bawah. Kalau ya kalau penjelasannya nggak apa-apa. Tapi Rahab di situ kan. Loh, bukan mengajak saya di Al-Quran mana pengajaran silahkan kalian berbohong, nggak ada juga Mbak. Tapi itu adalah solusi dari situasi dan kondisi. Maksudnya adalah ketika ada seseorang berbohong karena terancam, dia tidak dihukum dengan dosa. Itu bentuk kemahakasihan Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau di Kristen berbohong dalam situasi apapun berdosa nggak?
Upah dosa adalah maut loh ya. Berdosa di Kristen. Oke, Bapak oke, dari saya kasih Philadelphia. contoh deh. Kita buktikan konsistensi orang Kristen. Anda dimasuki perompak, anak Anda sembunyikan dalam lemari. Lalu perompak bertanya, mana anakmu? Saya ingin membawanya. Anda jujur mengatakan di mana anak Anda berada? Tidak. Anda berbohong berarti melanggar aturan agama Anda berarti. Ya minimal kan tidak diajarkan itu. Di mana diajarkan silakan berbohong dalam Al-Quran? Ini gimana sih? Kan sudah saya jelaskan tadi. Berbohong itu adalah solusi ketika kita terancam. Maka saya tanyakan kepada Anda, ketika Anda tidak boleh berbohong dalam situasi apapun, tadi Anda berbohong kepada perompak, upah dosa adalah maut, berarti ketika Anda berbohong demi menyelamatkan anak Anda, masuk neraka berarti? Enggak ya, enggak. Katanya tidak boleh berbohong dalam situasi apapun. Giliran Anda berbohong menyelamatkan anak Anda, masuk neraka Anda. Gak konsisten. Udah, saya tidak mau berurusan dengan orang yang tidak konsisten dulu. Saya mau 5 menit dulu. Bang sabar Datuk, tuh, silakan 5 menit dulu. sabar. Saya ini Sore. orang yang sabar loh ya. Kalian tuh udah tua dan dewasa. Ngomong nggak konsisten dari tadi. Bilangnya nggak boleh berbohong. Bu, Saya tanya, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ketika Anda berbohong menyelamatkan anak Anda, itu berdosa atau tidak? Berdosa. Itu kan Ya asumsiku udah, berarti. Loh, yoga Sebentar. saya lagi Yoga ngomong aja sama dulu, ibu Kak. ini nih orang apa sih yoga nih? Saya lagi ngomong sama orang Kristen yang lain, dia pula yang nimbrung. Berarti si Wekaligis mengakui ketika Yesus mengajarkan jangan berbohong, ketika dia terdesak dan berbohong untuk menyelamatkan anaknya, Yesus tidak akan mengampuni itu, tetap berdosa. Ini Tuhan yang kejam dan zolim. Tuhan mengerikan. Pengampun di ajaran kami kan kalau saya balik. Katanya berdosa, upah dosa adalah maut. Gimana sih? Ya kalau gitu dibolehkan berbohong. Kalau cuma habis berbohong itu minta ampun. Nah, namanya nggak konsisten ajaran ini, plin plan, nggak jelas ajaranmu. Udah, Bang Datuk lanjut dulu. Aku 5 menit. Halo. iya, Bu, saya nanya dikit, Bu. Bu, saya nanya dikit, Bu ya. Iya, baik-baiklah Pak. Di sini bukan ini ya. Bu, saya tanya dikit boleh, Bu. Bu, ketika Ibu makanan Ibu asin, terus dimakan suami Ibu tanyakan sama suami Ibu, apakah suami Ibu wajib jujur bilang makan Ibu asin? Jujur, harus jujur dong, asin. Oh, waduh. Jadi perasaan Ibu udah capek-capek masak, terus Ibu dibilang makan Ibu ndak enak. Ibu gimana perasaannya? Biasa saja, introspeksi diri, perbaiki. Waduh. Bu, seorang wanita ketika dia udah capek-capek masak, terus suaminya bilang, masakan lu nggak enak, masakan lu begini-begini. Apa perasaan Ibu sebagai seorang istri? Iya, perbaiki. Kenapa? Apa yang salah dengan itu? Aduh, berarti dia diajar Ibu tidak diajarkan untuk menyenangkan hati istri, nggak pernah? Ntar kan nanti dibelikan barang apa, dikasih uang jajan, senang lagi kan? Aduh. Yang pertama Ibu itu, Bu, ketika Ibu masak. Nah, kemudian satu lagi, yang tadi, Bu, di dalam Bibel Ibu dikatakan, jika kebenaran, nih, saya bacakan Bu ya, saya bacakan Bibel Bu. Saya baca, jika kebenaran Allah oleh dustaku, jika kebenaran Allah oleh dustaku, boleh berdusta, Bu? Maksudnya apa itu gitu? Nah, makanya Ibu baca Bibel Bu. Jika kebenaran Allah oleh dustaku. Gimana ya? Nggak bisa disoalkan, tadi hanya orang awam. Roma 3 nomor 7. Ini diskusinya nggak apa-apa kan sama orang awam yang belum. Iya, baca Ibu. Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya. Boleh, Bu? Dusta. Gimana Pak? Putus-putus, maaf. Roma 3 nomor 7, Bu. Rumut. Roma 3 nomor 7. Silakan, Bu. Roma 3 nomor 7. Itu kan bukan perbuatannya, itu kan semacam hanya Jika kebenaran Allah oleh dustaku, itu bukan perbuatan. Kemuliaannya. Mengapa Bukan aku kemuliaan. ini lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang-orang? Jika kebenaran Allah, katanya nggak boleh dusta. Gimana sih? Yang jahat, siapa yang baik? Kata Ibu tadi nggak boleh dusta.
Jika kebenaran Allah oleh dustaku, orang semacam itu sudah layak mendapatkan iya, hukuman. Bu, di dalam Bible Ibu, Roma 37, jika kebenaran Allah oleh dustaku, kata Paulus. Boleh nggak berdusta, Bu? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, berarti Paulus berdosa, neraka. Nggak tahu. Aduh, mampus lah ini. Masuk neraka Tadi tidak Ibu boleh. bilang nggak boleh berdusta. Apakah ada yang tahu Sekarang seseorang Paulus berdusta. ada Apa dalilnya kata orang Paulus? itu tahu dia masuk surga atau neraka? Pasti dia tahu. Ibu, Bapak bertanya, aku harus Ibu, jawab ya atau tidak? ajaran Bible Kan? Ibu mengajarkan Gimana itu Bapak berdusta, bertanya? Ibu. Apakah dia masuk neraka? Saya Iya, bilang Bu, tidak Bu. tahu, masa iya atau Bu, tidak? Ibu dengar Ibu. Ini apa masalahnya apa ini? Ini dia katanya ajar bolehkah berdusta dalam Islam katanya. Oh, sebentar ibu ya. Ibu kan punya suami ya. Iya, iya, iya. Ya seandainya suami ibu dikejar Lanjut terus, Bu. Sebentar dulu. Seandainya suami ibu dikejar-kejar penjahat yang kemudian menghunuskan pedangnya, kemudian lari ke rumah saya lindungi. Jadi firman itu tidak bisa. Bentar dulu. Ya, jadi suami ibu minta perlindungan ke saya, ya, berlindung ke saya, kemudian sembunyi di kamar saya gitu kan. Kemudian datang penjahat itu dengan pedang menghunus. Dia tanya ke saya, Pak, sampean melihat laki-laki dengan ciri-ciri segini? Padahal ada di rumah saya, tetapi saya bilang, oh tidak ada di sini. Ini untuk menghindari agar suami ibu tidak terbunuh. Apakah dustanya saya ini bukan merupakan suatu kebaikan bagi orang yang mau dibunuh? Silakan jawab. Tapi saya tetap harus memilih untuk jujur. Aduh, mampus dah. Suami ibu terbunuh. Suami ibu mau dibunuh orang, lari ke rumah Bang Arif ini. Konsekuensinya Apakah Bang Arif terbunuh. Iya, konsekuensinya Iya. suami ibu mau terbunuh. ibu begitu? Siapa tahu tetap kan kalau aku jujur dia sudah diselamatkan, sudah di mana. Aduh, jadi ibu ini Jujur saja. jujur Iya, agama Kristen jadi begitu. ibu Menerapkan ajaran kami gitu kan. Itu terus apa yang Iya salah? betul, Ada yang saya salah. sepakat. Ajaran kalian nggak salah, tapi ajaran kalian itu bagi kami itu namanya bukan ajaran kasih, tapi ajaran kasihan, ya. Kenapa? Ajaran kasih kepada para penjahat, karena penjahat tidak perlu dilawan, penjahat tidak boleh ditipu untuk supaya mereka tidak menangkap mangsanya, tapi ajaran kasihan untuk korban kejahatan, karena nggak boleh melawan dan juga harus menyerahkan diri, mati konyol dari Kristen itu ya, karena memang disuruh pikul salib. Itu memang begitu, teman-teman muslim, mau diapakan? Jadi suatu saat kalau kita dijajah negara kita, jangan pernah minta tolong sama mereka, karena mereka akan mau mati konyol. Kita nggak boleh. Seandainya ada company nanti datang lagi ke Indonesia, hei ibu Kaligis, di mana suami lu orang sama presiden lu orang? Dia nggak boleh bohong. Ada Pak di situ rumahnya, saya tahu kemarin rumahnya ada di situ, belok kanan lurus kiri. Di situ Pak rumahnya. Habis kita. Makanya bahaya kalau mereka ini jadi tentara, jadi mata-mata negara Indonesia. Kalau Kristen bahaya. Kalau doktrinnya begini, kenapa? Hancur negara kita. Andai kan si Pitung itu Kristen, pengkhianat dia katanya tuh. Kenapa? Karena dia melanggar ajaran Tuhannya, bahwa dia tidak boleh berperang, tidak boleh melawan orang jahat, tidak boleh berbohong. Kenapa? Harus jujur kepada company. Hai, katanya kan, di mana lu istri lu mana? Saya mau itu memperkodok. Ya belum sih saya. Panjang. Kan aku yang Loh, saya kan lagi kasih bener tanya aku balik. Aku tanya ibu, Enggak tanya lah. aku balik. Saya kan lagi membawakan, Tanya saya lagi. lagi bantu Anda di sini menunjukkan ajaran Anda gimana sih? Mulai nih mama nih. Inilah mulai. Itu Saya lagi jelasin bahwa ajaran Kristen itu ajaran kasihan. Kenapa? Giliran seandainya mau diperkodok anaknya nih, suaminya nih, ini suami lagi di depan duduk nih lagi baca koran. Datang perampok. Hei, suami Kaligis. Ayang, sembunyi di dalam lemari ya, Dek. Iya bang, adik sembunyi dalam lemari, kata si Kaligis ya kan. Datanglah si penjahatnya. Mana binimu? Aku ingin memperkodok dan menikmati tubuhnya yang indah. Kata si ini kan, aku nggak boleh berbohong karena aku pengikut Yesus. Karena Yesus mengajarkan tidak boleh berbohong. Baiklah, istriku ada sembunyi di dalam lemari, ini kuncinya, kunci kamarnya. Gitu, diperkodoklah kau. Inilah ajaran Kristen, ajaran kasihan. Nggak boleh bohong. terus lanjut, terus bisa bohong atau tidak? Berarti bisa bohong gitu. Kalau kami boleh. Kalau Oh, kami iya. kalau Bang Datua misalkannya lagi duduk baca koran, istrinya sembunyi dek kau dek.
Mati pun dia rela itu demi bininya. Kau nggak dihargai sama lakimu karena lakimu pengikut Kristus. Boleh kau diperkodok. Bahkan kalau diperkodok depan kata lakimu ya kan. Aku pernah nanya laki-laki Kristen, kalau bini kalian diperkodok, boleh nggak kalian melawan? Karena Yesus mengatakan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Habis diperkodok baru telepon polisi. Polisinya pun jangan orang Kristen karena orang Kristen nggak boleh melawan. Polisinya harus orang Islam baru bisa dibantu. Kalau nggak teriak kalian. Ini kalian Kristen nih ajar kasihan. Sudah kan lanjutlah di Loh, kan begitu kalian kan? Coba aku tanya dulu. Saya mau ngomong sama turun aja. kalian Kristen itu turun banyak. aja. Saya sendirian Turun loh. aja. Wajar kalau saya Ada gunanya ini sama apa? Uni Rifa. Ya udah ngapain kok kesini kalau nggak ada guna Kau- sama aku kau ngomong? yang Aku bikin harus ngomong di konten sini. turun. Kau yang nggak ada guna untuk peradaban. Nah jadi ibu Kaligis ini nggak boleh bohong teman-teman. Suatu saat seandainya dia kemasukan perompak lalu diikat tangannya. Hei Kaligis, di mana surat rumahmu? Aku tahu, cuman aku yang tahu. Oh ya karena aku adalah pengikut Yesus. Oh ya surat rumahku dalam lemari laci kedua. Kuncinya ada di sana. Dalam kotak warna biru. Ya ambil di situ. Itu dia tuh. Ambil ya. Oh ya aku lupa. Aku juga ada rekening loh dalam bank. Ada 10 juta. Ambil lah. Karena itu ajaran kasihi musuhmu. Itu siapa? Kasihi penjahat. Makanya memang ajaran Kristen kasih kepada penjahat, kasihan kepada korban. Itulah kalau ajaran Kristen. Betul kan Bu Kaligis? Nggak boleh kan berbohong kan Bu kalau ada perompak yang minta harta bendamu? Benar nggak Bu? Iya. Aku benar kali ya. Benar pintar kau soal ini. Pintar lah. Makanya aku bilang nggak mau. Untung aku bukan Kristen. Nggak bisa aku di Kristen. Dijolimi aku sama perompak. Seperti kalian. Oh beda. Justru kau hidup di tengah-tengah kami gara-gara adanya ajaran Islam. Bayangkan kalau seandainya kami Kristen semua ya. Kalau seandainya kau diperkodok ya, nggak ada orang Islam yang peduli sama kau ya. Habis kalian semua. Kenapa? Laki-laki kalian nggak bisa bela kalian. Mereka diajarkan untuk mengasihi musuh. Nah untung kami umat Islam ini harus melawan orang yang melawan kami. Untung. Kenapa? Dengan dalil itu kami bisa menyelamatkan kalian. Dengar dulu, diam dulu. Kau merdeka di Indonesia ini gara-gara ada dalil diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Gara-gara itu. Kalau enggak kau enggak merdeka. Kenapa? Orang Kristen kalau dijajah boleh ngelawan enggak? Saya tanya, orang Kristen kalau dijajah boleh ngelawan enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh enggak orang Kristen kalau Nggak dijajah boleh. melawan? Boleh enggak? Nggak boleh. Nah ini dia, merdeka kau gara-gara kami. Kau hanya menikmati. Pandai pula kau bicara. Iya gini. Benar. Karena bukan gara-gara mayoritas lebih banyak yang ini yang nggak Iya. harus gitu. ya. Bu, Apa sih, Bu? bentar, Bu. Sampai Bu, Indonesia Bu. masih Saya seperti baca Bible, Bu, ini. ya. Saya baca Bible, Bu. Masih banyak yang tertindas. Tetapi tidak Malah mengapa. minoritas Sorry, Bu, ya. tertindas Kita pula. baca Bible, Bu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud dusta maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku tetap bercerita dan aku akan tetap bercerita. Boleh, Bu? Boleh berbohong. Mereka ini cuma berdusta depan kita. Buktinya mereka lagi berdusta depan kita. Bahkan saya sudah tunjukkan. Yakub penipu aja Iya. nggak dihukum sama Tuhannya. Ini Bible Ibu, loh. Bible Ibu, loh. Berdusta selamat. Bible Ibu, loh. Tadi kecil. Tetapi Penipu tidak lah. mengapa, sebab Ayat mana, ayat bagaimanapun mana? juga Di mana kitab mana? juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu atau dusta Kitab mana Pak? ya, maupun Kitab dengan mana, Pak? jujur. Nggak usah baca kan Filipi Bapak 1 nomor bisa. 18, Bu. Oh ya Filipi 1. 18. Baca, Bu. Roma 3:7 juga baca tuh kedustaan-kedustaan Udah, yang udah, diajarkan udah. sama Paulus kalian tuh. Jangan nipu-nipu depanku, percuma kalian. Aku baca kitab kalian. Bu, silakan, Bu. Ya, ada yang kejang-kejang di bawah ini. Iya, cuy di mute aja tuh penghujat. Kalau Nabi kita Iya, iya, dihujat iya. kita mute aja. Kalau aku dihujat Iya, nggak apa-apa, iya. biarin aja. Iya. Kalau Nabi kita yang dihujat nggak perlu kita biarkan. Kristen ini memang agama penghujat, Pak. Itu. Kalau nggak ada penghujatan kepada Islam, nggak akan naik mereka. Yang ngeri kali ya, dengar ya, logikanya di sini ya. Tadi seorang dosen berbeda dengan dia, literasi yang saya bawa tanpa antitesis dia katakan bidat. Lalu dia katakan yang berbeda dengan dia radikal hanya karena menolak pendapat dia. Ngeri kan mereka? Ini juga ibu ini nih. Ibu ini mengakui bahwa di Kristen itu kalau seandainya diserang nggak boleh melawan balik. Nanti Ya. makanya aku bilang kalau seandainya kita dijajah sama kolonialisme lagi, jangan berharap mereka membantu kalian umat Islam, jangan. Di Ajarannya situ nggak boleh. menjelaskan kan ini intinya dari cerita. Bisa kan saya menjelaskan apa yang Silakan, saya silakan, Bu. apa? Ini Silakan, yang Bu. saya tangkap dari cerita ini kan mereka ini ada yang berdusta membilang ini bilang Boleh, itu. boleh. Tapi
siapa ini rasul ya mengenai apa ini? Sebab Boleh. ya Kristus diberitakan baik dengan Boleh maksud apa enggak? maupun dengan jujur. Boleh apa enggak? Tentang hal itu, tapi Boleh atau tidak, Ibu? Tidak boleh. Tapi dia bersuka cita. Iya, bersuka cita karena dusta. Iya, tapi karena bersuka cita. Boleh enggak Kristus, boleh. begitu. Justru karena dusta dia bersuka cita walaupun diajarkan dengan maksud penipuan. Malah dia bersuka cita, bukan cuma nggak boleh, bersuka cita dia. Bahkan dia membela kedustaannya itu dalam Roma itu. Roma berapa tadi? 37 itu. Jangan tipu-tipu depan kami, Bu. Kami ini baca kitabmu. Coba baca tuh dalam kitab Roma pasal 37. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang Lanjut berdosa? ke topik berikutnya. Kan yang bertanya tadi Dusta gimana? aja kalian ini, Menurut penipu. Ibu kan boleh. Muak Menurut kali Ibu aku boleh, dengan orang-orang menurut saya penipu tidak boleh ini, ya. loh. Menurut Ibu boleh, menurut saya tidak boleh. Oke, lanjutlah ke cerita. Menurut ibu tidak boleh, menurut Bibel ibu boleh. Menurut Enggak Bibel ada yang boleh. Enggak ada yang bilang boleh. Kenapa harus bilang Itu boleh? nggak pernah. kau baca ayatnya baik-baik itu. Makanya Kalau seperti itu. karena Rita, tetapi kamu kayak jika nggak pernah kebenaran menipu Allah. orang. Baca dulu sebelumnya dan Pakai baca namanya Wina ini Bu. baca dulu sebelumnya dan sesudahnya, tapi udah mau panjang kan kalau begitu. Tetapi jika kalaupun satu perikop hilang nggak itu kata-kata itu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Loh, dustaku semakin melimpah Kok ngelek? bagi kemuliaannya, ngelek kah? Enggak kok. Enggak, aman. Kenapa aku harus dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Justru Paulus di sini mengatakan kalau dia berdusta dan menjadi asbab kemuliaan Tuhan kalian, kenapa harus dihakimi? Artinya kau yang menghakimi orang berdusta disentak sama Paulus di sini, Bu. Justru Paulusmu di sini menamparmu bolak-balik. Jangan kau hakimi aku sebagai orang berdosa kalau aku berdusta untuk kemuliaan Tuhan. Aku bisa bahasa Indonesia loh, bukan orang bodoh. Nilai bahasa Indonesia aku dulu 9. Tanya Bu Yen, namanya guruku bahasa Indonesia. Di situ dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kau bilang berdusta itu berdosa, sementara Paulus menampar mukamu bolak-balik. Jangan kau bilang berdosa kalau berdusta demi kemuliaan Tuhan. Nah itu tuh ajarannya. Kau bilang nggak boleh berdusta. Jangan bodoh-bodohi kami lah. Bila untuk Kristen-Kristen kalian bacalah, karena cuma orang yang berhikmat yang bisa akan paham itu. Kalau beda pendapat Aduh, dibilang nggak mampus berhikmat. Itulah Hanya karena aku jago bahasa Indonesia bilang aku berhikmat. Payah. urusan lain. Giliran tafsirnya sendiri harus diterima. Giliran beda tafsiran dibilang nggak berhikmat. Ngapain Jelas kami di situ harus dikatakan. percaya pada orang Islam yang mentafsir Yang lurus, yang jujur percaya mengartikan siapa? bukan ayat kami. Kita di sini Kenapa? tidak menyuruhkan Anda percaya dengan saya. Saya di sini membongkar kebusukan, kedustaan orang-orang Kristen di hadapan saya. Jangan begitu tuduh-tuduh harus kami. Balikan tanyakan kepada kami. Sedangkan saya bertanya mengenai ayat itu pendapat. Tadi Anda bertanya tentang 3 hal, saya sudah menjawab. Anda yang Ibu bukan menjawab, tapi bertanya kepada saya. Ibu bukan menjawab, tapi kenapa ada balik keberatan? bertanya. Kalau Anda mau bertanya, kenapa takut untuk ditanya? Kan Lucu. ibu belum menjawab, Bertanya mau, tapi malah balik ditanya nggak kepada mau. saya. Kenapa Ibu tantrum itu ditanya bertanya, balik? Ibu belum menjawab, tapi malah balik bertanya. Saya sudah menjawab. Betul, di dalam Islam itu Allah mengampuni orang-orang yang berbohong untuk dengar kasih kuping. Bu, Balikan ibu kalau langsung mau bertanya jualan kepada cabai saya. jangan di sini, Bu. Dari tadi sudah sekelas dosen aja kelakuannya kayak mama-mama jualan cabai loh, apalagi yang beneran jualan cabai ya. Gini teman-teman Kristen, kalian kalau seandainya mau menjelaskan doktrin kalian, minimal pakai data dan pandangan para skolar, karena kami ini bukan di gereja, ya. Kami ini bukan orang Kristen. Kami ini umat Islam. Perintah di Islam itu apa? Afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkur. Kami dipintahkan berakal, bertadabur dan juga tafakur. Artinya apa yang kalian ucapkan nggak ada kami telan bulat-bulat, blek gitu, nggak ada. Kami tanya dulu epistemologinya. Apa dasar kalian berkata begitu? Kami contohkan, analogikan, lalu kami komparasikan. Di sini kita akan membuka kebohongan kalian. Kami nggak boleh berbohong loh dalam agama saya. Mana ada, Tuhanmu aja menyelamatkan Rahab karena berbohong kok. Nggak boleh loh, Tuhan kami nggak mengajarkan berbohong kok. Tuhan aja menyelamatkan orang berbohong. Ya aku berbohong nggak dibunuh Tuhan aja kok. Kami nggak boleh berbohong. Giliran anakmu ditangkap sama penjahat, boleh nggak kau berbohong? Anakmu dalam lemari, nggak akan saya berbohong. Saya akan selamatkan anak saya. Berarti upah dosa dalam maut. Ya kan saya minta ampun kepada Tuhan. Matilah kau situ. Suka-sukamu aja hidup. Ya, enak-enaknya ya kalian ini kalau ngomong. Lucu kali mereka ini. Enggak kok, kami nggak boleh berbohong kok dalam agama kami. Oke, lanjut. Lah ibu, Gimana? kalau seandainya ibu mau diperkodok, boleh nggak ibu bilang anak ibu ada di lemari? Enggak, saya harus berbohong sama anak saya. Lah itu kan berdosa. Lah iya kan Tuhan saya mengampuni. Ngapain dikatakan berdosa berbohong? Kalau gitu diampuni sama Tuhanmu. Suka-suka
suka nenek moyangnya aja kalau diskusi sama kita. Kita ini edukasi. Kami nggak butuh doktrin kalian, kami butuh edukasi, kejujuran kalian di sini kalau diskusi. Kalau nggak boleh berbohong ya udah nggak boleh berbohong. Ya, iya boleh. Enggak lah, pemikiran kita tidak sama. Kenapa ibu harus memaksakan? Yang nyuruh pemikiran sama siapa? Yang saya tidak terima di sini pendusta. Tadi katanya nggak boleh bohong, tiba-tiba giliran anaknya dalam keadaan situasi terjepit berbohong. Upah dosa adalah maut. Berbohong berarti dosa. Iya, tapi kan tuh anak udah mati. Kalau gitu boleh berbohong. Hantu belau. Ya, jadi kalau ibu ini, kalau anaknya dicari orang mau diperkosa, ibu ini jujur ya bu ya? Jujur, Mantap, Bu. ya. Oh, jujur bu. Semoga itu tidak Jujur bu. Gini Ibu. bang, Mantap, mantap, aku mantap. ilustrasikan bang. Aku kasih Iya. cerita yang indah ya. Nih ilustrasinya Balik teman-teman lagi kalau lah Kristen ya. Diam dulu, aku lagi mau kasih hiburan buat netizen yang nonton nih. Sibuk aja bener tadi. Dari tadi disuruh bertanya nggak mau bertanya, menjelaskan. Giliran dikomparasi balik malah nggak terima. Makanya jangan menjelaskan. Kalau nggak mau dikomparasi balik, bertanya aja. Dan tadi sudah aku suruh bertanya, nggak mau bertanya. Kalau mau cepat ngomong, udah cepat ngomong. Itu tadi aku bertanya Dan kan. dulu tanya, dulu kamu tanya, dulu berjalan. Tadi aku Berarti suruh tanya ibu kau. bertanya sudah Kau kalau dikasih mau berang bicara jawaban. sama aku kecepatan Ya, ngomong, di saya dalam- kalahkan. iya. Tahu kau? Di dalam Islam itu boleh ada tiga. Dari Bu, tadi lo kusuruh Bu. bertanya dia. Iya. Nggak bertanya-tanya juga, malah menjelaskan agamanya, malah mengkritisi hukum di dalam Islam. Gila dibalik mindset monyontologi. Kalian yang mengatakan Diam. ini, mengatakan ini. Nyalain kau dulu. Ya, diam dulu aku jelaskan. Diam dulu. Diam dulu. Ya dulu. Tadi aku Bu. Juga ya. Aku lagi Pak. olahraga bibir ini. Diam dulu. Ya. Jadi gini teman-teman ya, ilustrasinya Kalian begini. semua fitnah loh. Pada suatu hari, apa sih? Pada suatu hari, Ibu Kaligis di rumah bersama anak gadisnya. Nama anak gadisnya adalah Maria. Jadi si Maria dengan Ibu Kaligis waktu itu berdua saja karena suaminya pergi keluar kota. Masuklah perampok bernama Pak Pipo. Pak Pipo ingin memperkaus anaknya bernama Maria. Ibu Kaligis lalu jauh dulu. Saya lagi kasih ilustrasi. Bodoh-bodohi Apa sih ini orang nih? Orang lagi menceritakan kisah kok. Saya lagi cerita ini, saya lagi berdongeng. Kenapa ada tantrum? Kok marah orang lagi cerita? Saya lagi menghibur netizen. Mereka dari tadi tuh bicara tentang ilmu terus. Sekali-sekali dihibur dong. Jadi kemudian Pak Pipo yang adalah perompak penjahat ini ingin memperkodok anaknya Ibu Kaligis yang bernama Maria. Maka masuklah Pak Pipo mengendap-endap ke dalam. Setelah Ibu Kaligis diikat, Pak Pipo tidak berselera dengan Ibu Kaligis karena Ibu Kaligis sudah tua. Tangannya diikat. Pak Pipo Lagi dongeng sangat ceritanya. tertarik. Ia lagi mendongeng. Tapi jangan bawa nama. Ya udah deh, Ibu Kalinggo, yaudah apa sih Bu? Kasar banget. Yaudah deh. Kadaluarsa. Yaudah nama mamanya Kadaluarsa. Udahlah apa sih? Ini si tanda tanya nih ganti akun masuk kayak tadi. Si Kadaluarsa kemudian diikat tangannya oleh Pak Pipo. Kadaluarsa sudah kadaluarsa, Pak Pipo tidak berselera. Lalu si Kadaluarsa ditanya sama Pak Pipo, "Wahai Kadaluarsa, di manakah anak perempuanmu? Birahiku sudah memuncak, aku ingin menyetubuhinya. Seandainya pokok anggur itu, izinkan aku menyentuhnya, wahai Kadaluarsa." Si Kadaluarsa ini tak berdaya karena dia diajari oleh Kristus. Yesus berkata padanya, "Janganlah melawan orang yang jahat padamu. Jangan kau berbohong dalam situasi apapun." Dan pada akhirnya si Kadaluarsa teringat akan firman Tuhan. Oh iya ya, aku diajarkan Yesus untuk tidak melawan penjahat. Maka si Kadaluarsa yang sangat Kristen taat ini mengikuti kata-kata hatinya yang telah teringat firman Tuhan. Apa kata Kadaluarsa? "Wahai perompak, aku mengasihimu. Oleh karena aku tahu tidak boleh melawanmu, anakku ada di dalam lemari, di dalam kamarnya. Kuncinya ada di atas TV. Silahkan nikmati." Itulah yang akan terjadi kalau kita menjadi Kristen dalam perspektif Ibu Kaligis ini. Makanya na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah saya jadi Islam. Karena Ibu Kaligis tidak boleh berbohong dalam situasi apapun. Upah dosa adalah maut. Kalau dia berbohong dia maut. Masalahnya tapi kalau dia adalah orang normal sehat otaknya nggak cacat, maka dia akan berbohong. Kurang ajar kau Pipo. Anakku telah keluar lewat pintu belakang, kau kejar sana ke dapur. Maka dia akan melakukan hal itu. Tapi karena upah dosa adalah maut, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Justru ketika dia menyelamatkan anaknya, dia masuk neraka. Kalau dia tak selamatkan anaknya, dia sangat luar biasa. Karena pikulah salibmu. Ya, itulah ajaran Kristen teman-teman. Silakan. Oke, bagus ya. Dongengnya selama ini memang Uni Keren banget emang dongeng gue. Uni selama ini kalau dongeng hebat banget aku. Hebat memang dongeng barusan tuh keren banget. Itu dongeng tentang itu dongeng bagi kami satu tuh. dunia. Tuh. Tapi betul kan ajaranmu begitu kan Bu?
Ya benar. Ajaran Benar. Iya, ajaranku tidak bisa berdusta. Berarti itu benar. Ajaranku tidak bisa berdusta. Iya. Benar, masa tidak? Dia nggak bisa berdusta. Aduh ya Allah. Ajaran kasihan. Terus apa lanjut? Ya, betul deh. Yang Kristen di bawah ini ya, ajaran Kristen di bawah ini representasi dari ajaran kalian yang ditunjukkan oleh WKLG sini. Jadi untuk Kristen, yang seandainya ada sebuah peristiwa terjadi sama kalian, ya anak gadis kalian mau diperkosa terus kalian sembunyikan anak gadis tersebut. Ini pendapat daripada KLG. Enggak, itu pertanyaan kalian yang ingin kami jawab. Enggak, ini. Anak kan bilang tadi boleh kasihkan anaknya. Ini betul dulu. Kalian berpendapat, kalian saja yang berpendapat. Enggak, ini kalian kan Anda bilang begitu. Menjawab, janganlah Maka serahkanlah anak gadis itu, Anda tidak boleh berbohong. Karena ini pandangan dari Bible Anda mengatakan tidak boleh berbohong demi menyelamatkan anak gadis Anda. Jadi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ini Anda. Jadi Kristen itu nggak ada solusi agamanya. Kristen itu nggak ada solusi. Ketika dia anak gadisnya mau diperkosa orang, nggak boleh berbohong, harus jujur. Benar Bu ya? Oke. Benar Bu ya? Ya. Sekarang enggak ini. Harus jujur. Tadi kan kalian bertanya, Iya. sekarang berbalik. Dari tadi Harus bertanya jujur, terus benar ya, Bu. Ini ya, Bu. Itu ya, Bu. Harus jujur. Ibu harus jujur. Iya Oh, ya? dong, jujur lah, boleh Iya lah, jujur. dong. Jadi Nah, ibu ini demi sebuah kejujuran di Bibelnya, ya, yang diperintahkan di Bibelnya, maka dia boleh menyerahkan anak gadisnya kepada seorang penjahat untuk diperkosa. Mantap Bu ya? Enggak mantap lah, masa mantap? Ih, kalian ini mau menjawab kok pertanyaan Iya, kok saya ya? kan Kok gitu? saya Enggak kan lah, enggak dari mantap ibu lah. sendiri. Enggak mantap tuh, enggak mantap. Berarti Kenapa boleh harus berbohong. mantap? Enggak ya? Berarti boleh berbohong. Enggak bisa. Terus kenapa? Kalian Boleh ingin nggak berbohong memaksakan ini? aku? Kalian ini ingin memaksakan sesuatu yang ingin aku jawab sesuai yang ingin kalian dengar. Itu kan? Iya. Katanya contoh anak saya mau diperkosa seorang. Saya perkaos, nanti kena banner. Iya. Diperkaos orang. Anak saya mau diperkaos orang. Tangan saya diikat. Sementara anak gadis saya tadi sudah saya sembunyikan. Nah, si penjahatnya bilang sama saya, "Tuh, mana anak gadismu? Buat apa, Pak? Mau saya perkaos." Kok Terus nggak karena saya selesai itu, perintah Abang? Bible tidak boleh berdusta, maka saya katakan, apa kata saya sama si penjahat itu? Pak, ini Pak anak gadis saya, ini Pak anak gadis saya sembunyikan di situ. Silakan Pak perkaos. Begitu maksudnya. Kok masa aku bilang silakan Pak perkaos? Ini pendusta kok gini. Masa aku Berarti bilang, kalau silakan ibu Pak menyerahkan perkaos? berarti kalau ibu menunjukkan tempat persembunyian anak ibu, sama saja ibu itu menyerahkan anak gadis ibu Enggak untuk sama. diperkaos. Enggak sama. Beda. Enggak bisa bilang sama. Kalau sudah lebih begitu. Sama. Ya. Enggak sama. Jadi ibu dengan sukarela hati menunjukkan sukarela. tempat persembunyian sukarela. anak gadis ibu. Enggak sukarela. Tapi ini kan Bibel ibu yang bilang nggak boleh berdusta. Tapi aku enggak berdusta, enggak sukarela, enggak sama. Ya, Enggak ibu sukarela, mau enggak sama. ibu mau menunjukkan. Dipersilakan. No. Bentar Bu, Jangan Bu, seperti itu. ibu kalau kayak gitu posisinya, ibu mau nggak menunjukkan tempat anak gadis ibu? Mau? Enggak mau dong. Ya udah, berarti sama dengan kami. Enggak, soalnya kamu bertanya kepada saya tidak pernah mengalami. Sama dengan kami, Ibu. Saya tidak pernah mengalami. Tadi dia sudah Kepada saya, hal yang tidak menerima pernah saya alami seperti ilustrasi yang saya ceritakan sudah tadi gitu itu kalau ajaran pakai Kristen. ilustrasi. Udah. Jadi kita nggak usah muter-muter lagi. Teman-teman yang menonton, biarkan kalian yang menilai. Ilustrasi ajaran Kristen itu sudah saya ilustrasikan dengan baik dan benar tadi, dan dia membenarkan dan dia tidak membantah bahwa memang seperti itu kalau terjadi. Jadi bagi mereka, makanya saya pernah mengatakan artikel saya di mesiah.org itu temanya adalah ajaran kasih atau kasihan. Itu merujuk kepada ajaran ini kasih memang kepada para penjahat, tidak boleh melawan penjahat,
kasihilah musuhmu, penjahat majikan-majikan yang bengis, itu dikasihi dalam Kristen. Tapi ajaran ini berimplikasi kasihan terhadap orang-orang yang adalah korban. Nah, faktanya adalah kalau kalian baca teman-teman ya, saya bisa menunjukkan bahwa ajaran ini ajaran yang tidak relevan dengan kehidupan bersosialisasi zaman sekarang ini, karena tidak mungkin ini bisa dijalankan ya. Makanya saya katakan ini bukan ajaran yang benar dari Tuhan, karena bagaimana mungkin ajaran ini dikatakan ajaran benar tapi sangat-sangat bertentangan dengan logika dan tidak relevan dengan kaidah hidup manusia sekarang. Contohnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, barang siapa jangan melawan orang yang menjahatimu, ada yang jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Ini ajaran kasih kepada perompak dan penjahat, tapi ajaran ini kasihan kepada korban-korban kejahatan. Jadi ajaran ini ajaran kasih dan juga kasihan. Dan itu mereka nggak bisa bantah. Kenapa? Mereka sendiri mengatakan mereka tidak boleh berbohong untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintai. Bahkan kemarin 3 orang kan laki-laki yang di sini di hadapan kita, ketika saya tanya, Pak, kalau istri Anda diperkaos gimana depan Anda? Ya saya lapor polisi. Sementara Bapak nggak ngapa-ngapain. Ya tidak, saya tidak boleh melawan. Ya, kalau istrimu ditampar di sampingmu gimana? Ya nggak boleh melawan. Apabila ditampar kasih pipi kiri, kasih yang kanan. Dia tidak akan menolong istrinya. Itu yang dialami oleh perempuan-perempuan Kristen. Iya, terus Itu fakta. makanya kalian kasihan ya sama kami ya, karena menurut kalian agama kami ajaran kasih. Jadi kalian Bukan kasihan ya ajaran kasih kepada penjahat, ajaran kasihan kepada korban. Kan gitu kata saya barusan. Oh, kukira kalian kasihan sama kami, makanya kalian Gini loh Bu, buat apa kami kasihan kepada orang yang ingin membubui dirinya sendiri? Ngapain kalian yang memilih kok? Kan kalian yang pengen pikul saya. mereka kok pusing amat sih ulang-ulangin soal. Anda bertanya saya jawab, giliran saya jawab Anda bilang pula saya mutar-mutar bulu. Kan Anda yang tanya barusan, gimana sih ibu-ibu ini? Ke kasih itu, ke ini, ke Kan itu. Anda yang tanya, katanya saya kasihan, saya nggak kasihan sama Anda yang pengen mati konyol jadi Kristen. Ya Sudahlah, udah. dongengnya sudah selesai, lanjut lagi ke ini. Kan lanjut. Tadi kan yang Anda Mungkin tahu nggak? Ibu akan Kuping bertanya sok lain normal nggak, kan? Bu? Sesuai tema. Kita di sini temanya juru selamat. Justru saya yang suruh Anda dari tadi bertanya, tapi Anda mencoba menjelaskan iman Anda. Blunder Anda. Kami buktikan penjelasan kalian tentang agama kalian itu blunder. Ya gini Bu, jangan bodoh berpikir Bu, karena Kita tadi tidak bodoh. Orang bodoh berpikir mau apalah Ya, kipas. kamu Iya. Kita tadi bahas tentang juru selamat. Ibu tanyakan tentang boleh nggak berbohong. Kita tadi judul kita siapa juru selamat. Ibu tanya tadi tentang bolehkah berbohong dalam Islam. Itu Dia ternyata Ibu sendiri yang tampar bawa-bawa. sendiri. Kan Ibu sendiri yang bawa tadi. Sebenarnya saya hanya temanya. mungkin hanya bertanya ya, kan cukup dijawab saja. Iya, Tapi kalau hanya udah- menjawab. Kenapa? Jadi hanya pada menjawab kok ibu yang tadi. ngatur-ngatur. saya begitu. Sudah Kalian dijawab. Kalian jawablah sesuai. Secara di dalam Islam sudah dijawab tadi. Boleh ada 3 perkaranya. Iya, Disebutkan Pak. secara Mas, spesifik. Mas, Ya. Begini, sebelumnya, Iya. tapi kalian tadi itu langsung berbalik bertanya. Apa sih mau diskusi atau enggak sih Bu? Muak pula saya lihatnya lo mau diskusi atau enggak nih? Jadi Bu, panjang kalau mau kayak diskusi gini. diskusi, kalau enggak Ya enggak udah, Bu pulang udah. kampung aja udah Ya, ya, ribet ya, banget ya. hidup lu Bu. Ya Allah Ya, Bu, ya, cuci ya. baju di sana Bu kalau enggak mau diskusi ribet. Iya. Ya. Astagfirullah. Kalian ini kenapa sih kalau mau diskusi diskusi aja udah. Ribet. Colok juga mata kalian. Diskusi aja, nggak usah curhat-curhat di sini. Emang kita mama dede. Saya ini pembasmi ular beludak. Ingat loh, aku bukan ulama. Enak aja kalian di sini mau curhat sama aku. Bukan, kalau mau curhat konsultasi 5 juta 1 jam. Silakan. Curhat di sini diskusi kita. Ya, Novan. Novan semua lah. Maaf ini mau minta follower katanya Uni. Coba Iya, bantu. akun baru Ya, katanya. siap, Di siap, follow-follow siap. teman-teman. Ini saya nggak bisa besarin Bang Arif. Aku juga Saya bukan nggak bisa. moderator. Iya, saya nggak bisa besarin orang nih. Kasihan kali Ustadz Arif, semua akunku jadi Nggak bisa. moderator. Banyak kali lah akunku yang jadi moderator. Sudah tuh moderator. Nggak kan. bisa aku membesarkan orang. Besar diriku sendiri nggak bisa aku. Nggak bisa. Ya, buat yang di bawah, tolong ini Novan, assalamualaikum. Sini aku Novan. iklankan Novan dulu ya, bentar. Sudah, Teman-teman, moderator iya. Oh, iya, siap. Teman-teman di follow akunnya Novan ya. Ada kepentingan untuk ikut dalam ranah dialektika juga supaya dia bisa buka cam karena dia juga sering buka cam.
Jangan lupa di follow. Sambil follow-follow saya mengucapkan terima kasih kepada ikhwah yang luar biasa, mualaf yang ini saya malu sama salah satu mualaf kita ini ya. Beliau mualaf bukannya malah mendapatkan harta dari kami, malah berbagi harta nih. Subhanallah. Buat mualaf Pak yang saya tidak bisa sebutkan namanya, nanti takut melanggar kode etik ya. Semoga Allah membalas kebaikan antum kepada saya. Terima kasih uang jajannya, masya Allah, subhanallah ya. Terima kasih ya. Terus buat Bang Faruk dari Obek, terima kasih madu dari Bang Faruk udah nyampe ke saya. Semoga ini menambah stamina saya dalam berdakwah. Obek, makasih banyak. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih juga kepada Bang Ali yang udah ngirimin saya batu saudahnya, masya Allah. Bunda Suryani, Bang Alexander atas support bukunya, subhanallah. Terima kasih banyak. I love you ya. Silakan di follow Novan teman-teman ya. Silakan di Ya, follow masih teman-teman. 380 ya, masih 380. Silakan di follow teman-teman. Novan ini baru Iya. saja mualaf. Ya, baru Iya. saja mualaf dia. Baru walaf ini. Ya, Di sering masuk ke follow komal ya saya. akunnya. Dulu sering masuk ke komal saya sebagai Kristen. Iya. Debat ke komal ini kan, komal itu kan. Berdebat dengan Iya. Ustaz Atta, sering. 441 orang baru. Ya mohon ya yang 2,2 di follow akun saudara kita di Novan ini biar bisa buka open cam karena beliau seorang mualaf. Jadi sebagai apa namanya calon debater kita, calon pejuang kita, mujahid kita. Utamakan follow ya teman-teman, bukan Di follow ya, di follow. follow. Klik layar lebarnya ini, kemudian ada tanda merah itu ikuti, terus klik ikuti gitu. Baru 500. Diikuti. Ya, baru 500. Di follow ya, di follow. Ya, lebih diutamakan untuk minta di follow Bang Novan ini. Ya. Ya, di follow ya. Yang 2,2 tolong di follow. Masih Novan monitor. Dia sering open cam dia. Dek Novan. Kalau Dek Novan. kalau buka komal dia open cam dia. Novan, monitor Novan. Dibuka mute-nya, Dek. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Novan. Dibuka mute-nya. Masih 587 orang ya, masih 580 orang, 7 orang, 600. 300 orang lagi. Yang 2,1 tolong dong ya digercepin untuk memfollow akunnya Novan ini. Di follow ya, di follow. Bukan give, di follow. Kalau give terserah Anda nanti. Yang penting utama itu di follow dulu biar beliau bisa open cam. Novan, Ya. waduh, kok nggak ngomong Novan ini? Novan, dibuka mute-nya Novan. Novan, apa dia udah berangkat ya? Depan kali ya. Ya silakan. Novan, waduh, Novan, waduh, lanjut aja nih. Novan kok nggak ngomong ya Novan? Apa Ya. Nggak tahu nih. akun Novan Takutnya apa akun bukan- siapa ini? Takutnya bukan dia lagi Novan 2. Itu coba komentarnya itu kan, minta di follow. Coba Novan, kalau memang Novan suaranya mana? Kalau nggak kita turunin nih. Ya, terus ini kalau- Jangan ini, jangan di ini dulu. Takutnya palsu lagi. Novan, kalau memang Novan buka mic-nya. Oh ya, turunkan aja. Gak mungkin dia nggak bisa buka mic. Itu aja ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke ranah diskusi selanjutnya, tema kita tuh juru selamat ya. Kita bahas ini dulu. Rip. Ganti. Follow Aku mau sama iklan saya. dulu. Iya, aku mau iklan dulu. Saya Silakan, tak henti-hentinya kan tiap hari mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mensupport saya. Ini luar biasa banget ya, kasih sayang dari umat Islam ke saya, masya Allah. Walaupun malu rasanya mualaf ya, bayangkan ya kalau orang mengatakan mualaf karena uang, masuk mualaf karena uang, ini sangat-sangat terbantahkan karena justru mualaf ini malah berbagi hartanya kepada umat Islam yang termasuk kami apologet saya sendiri ya.
Subhanallah ya akhi, semoga Allah menambahkan. Ini aku terharu banget gitu loh. Kenapa? Karena ini mu'alaf loh, harusnya aku yang kasih uang ke beliau, tapi malah sebaliknya, beliau malah yang berbagi hadiah kepada saya. Saya nggak bisa bilang itu sedekah, saya bilang itu adalah support untuk perjuangan saya di ranah diskusi lintas agama ini. Dan yang udah kirim suplemen ya, saya tidak terima semua. Kenapa? Karena kan saya juga harus hati-hati kan. Saya terima yang betul-betul saya lihat betul-betul netizen yang udah lama saya kenal, baru saya terima. Karena kan kalau yang baru kan ini kan masalahnya makanan ya, suplemen ini kan makanan. Bisa jadi kan nanti hantu belau yang dikirimkan sama oten-oten kan. Saya nggak terima juga yang sembarangan. Yang saya kenal baru insya Allah saya terima. Ya, suplemen-suplemen seperti itu. Itu aja. Ya, semoga Allah tambahkan kesehatan bagi saya, karena memang karena tidur yang kurang bener ya. Mungkin saya agak ngedrop staminanya, gampang flu, gampang sakit, dan teman-teman terganggu kan ketika saya diskusi itu, hidungnya tersumbat terus gitu. Ya, mungkin itu. Ya, Iyong, kita di sini bahas tentang juru selamat. Fokus di tema aja, nggak usah banyak cerita lah, muter-muter kayak tadi. Berarti saya yang mau bertanya. Ya suka-suka mula mau bertanya, kayak mau menyatakan lah, Ya. terserah lah. Yang penting diskusi. Di sini kan siapa juru selamat? Kalau dalam Islam, siapa yang menjadi juru selamat bagi umat Muslim? Dan kalau kamu sudah membuktikan, berarti buktikan siapa-siapa yang diselamatkan dalam Oke, Al-Quran. mantap. Teman-teman, materi apakah juru selamat ini adalah Yesus itu ada di materi mesiah.org teman-teman ya. Hadijah di mute dulu. Nah, kalau kita lihat di sini di materinya, silakan masuk ke mesiah.org. Ini modulnya ya, buat yang mau belajar ya, yang mau belajar aja. Di sini apakah Yesus juru selamat? Silakan diklik akun ini ya. Apakah Yesus juru selamat? Mesiah.org ini adalah website teman-teman, websitenya aku tulis sendiri, autornya aku, data-datanya di sini lengkap aku kasih. Nah, di sini teman-teman, apakah Yesus juru selamat? Ini adalah bentuk pertanyaan kepada kaum Kristen yang selama ini kepedean mengatakan Yesus juru selamat. Nah, kita kasih di sini definisi juru selamat. Definisi juru selamat dalam KBBI adalah orang yang pandai dalam suatu pekerjaan, memerlukan latihan kecakapan dan kecermatan, atau orang-orang yang tadinya manusia yang memiliki skill khusus ya. Nah, di sini sudah saya katakan bahwa kalau kita bicara juru selamat, kita paham artinya adalah orang-orang yang memiliki keterampilan. Tapi apakah Allah adalah juru selamat? Allah itu bukan juru selamat, tapi Allah sendiri adalah pemilik keselamatan, karena Allah bersifat as-salam. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. Allah itu as-salam, bukan juru selamat, tapi pemilik keselamatan, menjadi asbab keselamatan, dan Allah itu adalah as-salam sendiri ya. Nah, menurut Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan bahwa as-salam artinya adalah keselamatan. Makna nama as-salam terkait dengan Allah Ta'ala mengacu pada dua makna. Pertama, selamat dari segala cacat dan kekurangan. Kedua, memberi keselamatan kepada hambanya. Dan teman-teman kalau lihat ada footnote-nya di sini, ada footnote, ada warna merah, diklik aja. Ini literasinya nih ya. Teman-teman bisa diarahkan ke literasinya. Dan kita di sini tidak perlu menggunakan kata-kata juru selamat. Kata juru selamat ini dalam tafsir sabda ya, literasi orang Kristen ya, digunakan untuk Allah dalam PL. Tapi kata juru selamat ini sebenarnya adalah, kalian klik di sini ya, ini ada warna merah, diklik aja warna merahnya, teman-teman akan diarahkan kepada literasi yang sudah saya kutipkan. Itu apa? Akan dibawa ke sabda.org. Alkitab Sabda. Juru selamat. Di sini dikatakan bahwa juru selamat biasa digunakan untuk dewa-dewa kafir. Ya, dan juga untuk para penguasa yang melindungi rakyatnya, seperti Ptolemy dan juga Kaisar Romawi. Nah, jadi kata juru selamat ini kata-kata yang sudah dipakai sama penyembah pagan, ya. Nanti teman-teman kalau udah kembali ke artikel ini, balik aja ya. Nanti kembali ke artikel yang saya buka, itu tentang juru selamat tadi. Nah, jadi kami nggak perlu mengatakan Allah juru selamat karena Allah adalah as-salam. Lalu Nabi Muhammad juru selamat bukan? Ada kata yang lebih mulia dan lebih tepat untuk Nabi kita, bukan juru selamat.
Kenapa? Kalau juru selamat itu menyelamatkan dari apa? Nanti banyak pertanyaan. Nabi Muhammad itu bukan juru selamat. Lebih daripada itu, beliau adalah rahmatan lil alamin, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu gelarnya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yesus kalau dalam paradigma Kristen hanya menyelamatkan manusia, makhluk yang berbentuk manusia saja, tapi Nabi Muhammad menyelamatkan seluruh alam, menyelamatkan alam dari kerusakan tangan manusia dengan memberikan hukum dan aturan dari Allah, menyelamatkan seluruh alam dari kejahatan makhluk yang bernama manusia, karena manusia lebih iblis terkadang daripada iblis. Kalau Tuhannya orang Kristen kan enggak, cuma nyelamatin manusia doang, ya. Nah, rahmatan lil alamin menurut para ulama, di mute dulu Tasya. Nah, tentang definisi juru selamat, saya mengambil beberapa literasi teman-teman. Ada satu, ada dua. Dari NU saya ambil, dan dari Al-Manhaj saya ambil. Teman-teman boleh pilih yang mana. Kemudian saya kutipkan dari Imam Syafi'i, dari kitab dari website Al-Manhaj, ya. Teman-teman bisa klik langsung, jadi nggak perlu ribet-ribet. Nah, sekarang kita bahas nih Yesus nih. Yesus ini kapan Yesus menyelamatkan? Siapa yang sudah dia selamatkan? Di mana dia menyelamatkan? Kalau 3 pertanyaan ini ditanyakan kepada Rasulullah, saya tampilkan hadisnya, ya. Pertama, kapan Nabi Muhammad menyelamatkan? Sewaktu diangkat menjadi rasul, beliau menyelamatkan para sahabat dari kezaliman dengan membawa mereka hijrah dan merebut kembali hak-haknya, dan juga menyelamatkan banyak kaum terzalimi, semisal memerdekakan budak. Bahkan Nabi berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejahilan dan kezaliman hingga saat ini di Jazirah Arab mayoritasnya muslim dan menjadi negara kuat sejak diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang sudah diselamatkan? Pertama, secara jasmani yang nyata, Nabi Muhammad menyelamatkan semua umatnya dari kekafiran. Yang kedua, Nabi Muhammad yang menjanjikan untuk di surga nanti, tentu surga kan janjian. Maka Rasulullah menjanjikan syafaatnya bagi umatnya. Di mana Nabi menyelamatkan? Di dunia pernah, di akhirat pun nanti akan menyelamatkan. Dalilnya mana? Ini dia dalilnya. Dalam hadis, saya kutipkan di sini teman-teman, ya. Nabi Muhammad menyelamatkan sahabatnya dalam Sunan Tirmizi nomor 3680. Dia mengatakan secara pasti, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Kepastian surga disebutkan ini. Nama sahabat yang pasti masuk surga. Lanjut, kemudian Nabi Muhammad SAW itu bahkan bisa mengeluarkan manusia dari neraka jahanam. Sahih Bukhari nomor 6081. Di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki syafaat. Ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat dalil-dalilnya Nabi Muhammad, tunjukkan dalil yang kurang lebih sama. Siapa yang sudah dimasukkan ke surga oleh Yesus? Yang kedua, bisa tidak Yesus mengeluarkan manusia dari neraka? Kalau Yesus belum pernah menjamin orang masuk surga dan tidak ada nama muridnya, orang tuanya, keluarganya yang pasti masuk surga dan terbukti, maka itu namanya klaim juru selamat, janji caleg. Ya, kalau seandainya dia tidak mampu mengeluarkan manusia yang menyembah kepadanya yang terjerembab masuk neraka jahanam, maka dia bukan juru selamat. Mending nyembah Nabi Muhammad sekalian kalau mau menyembah manusia. Sayangnya saya nggak mau nyembah manusia. Nabi Muhammad aja mampu mengeluarkan manusia dari neraka. Yesus sebagai Tuhan kok nggak mampu? Buat apa mengatakan dia juru selamat? Kurang lebih begitu. Itu jawaban saya. Satu materi lengkap ada di mesiah.org. Akan saya tambahkan kembali data-data kita, ya. Insya Allah saya akan besarkan mesiah.org untuk teman-teman semua. Kalau ingin diskusi, seandainya kehilangan materi dan ide dan gagasan, lihat di mesiah.org. Sudah seketika langsung jadi apologet. Ada komparasinya, ada ayat Bible-nya, ada ayat Al-Qur'annya, ada literasinya. Langsung di Google kalian dapatkan. Kalau buku, buku. Kalau website, website. Kalau jurnal, jurnal. Karena saya seorang mahasiswi. Kurang lebih seperti itu. Silakan cross check mesiah.org. Silakan Bang Iyong. Oke. Tadi kamu mengatakan bahwa Allah itu bukan juru selamat, namun dia pemilik keselamatan itu. Semua agama bisa mengklaim seperti itu. Apalagi Al-Quran datang itu lewat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad di abad ke-7 itu udah zaman modern. Jadi kalau kamu mengklaim bahwa Allah adalah pemilik keselamatan, semua agama bisa mengklaim,
Tetapi kalau dia juru selamat, berarti dia pemilik keselamatan itu. Itu logikanya. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Tunggu. Apa ini logikanya? Kalau dia juru selamat, dia pemilik. Sejak kapan juru parkir wajib memiliki tukang parkirannya itu? Sejak kapan juru masak adalah pemilik restoran? Siapa yang bisa memastikan kalau juru masak adalah pemilik restoran? Siapa yang memastikan kalau juru parkir adalah pemilik parkir? Ada apa ini dengan logikamu, Bang Yong? Sejak kapan juru selamat adalah pemilik keselamatan? Kamu jelas. Logikamu yang kamu bilang tadi. Kamu bilang yang membuka logikanya adalah juru selamat adalah pemilik orang membuka restoran. Kesempatan saya Iya, bicara. pemilik bukan gitu. Kamu logikamu udah cacat di sini. Aku bantah langsung. Nggak usah bertele-tele kita. Sejak kapan logikanya Begini. adalah juru selamat adalah pemilik keselamatan? Sejak kapan logikanya begitu? Karena apa? Juru parkir apakah pasti pemilik parkiran? Kalau dia pemilik parkiran, kenapa dia jadi juru parkir? Kecuali parkirnya masih kecil, masih di awal-awal masih kecil kali, nggak bisa bayar orang buat menjaga parkirnya karena dia miskin. Jadi dia merintis usaha. Ya udah, aku buka parkiran deh, aku nggak sanggup bayar orang, aku aja jadi juru parkirnya sekaligus. Ini namanya miskin. Sama seorang pemilik restoran, kalau dia adalah orang yang berkuasa, punya kredibilitas dalam restoran dia nggak mau langsung jadi masak. Dia bayar orang untuk masak, jadi juru masak itu orang. Kalau dia masak sendiri berarti restorannya masih kecil. Ini Tuhan kecil-kecilan berarti Tuhan Anda ini ya. Sebagai juru selamat juga, pemilik keselamatan juga nih. Kecil-kecilan nih Tuhan nih. Tuhan yang bisa mengecil dan Tuhan kecil-kecilan nih. Ini logika, bro. Boleh saya bicara? Ini. Lanjut. Boleh saya bicara? Jadi narasi Anda yang Anda bangun sesuai dengan analogi saudara itu tidak connect dengan pembahasan kita. Masa kan kamu membandingkan? Apa pula kata kamu nggak connect? Tukang Jelas-jelas kita parkir. membahas juru selamat, juru Dengan parkir, juru selamat. juru kemudi, juru selamat. Ini orang ini double Bang Matu. Ya tuh, ya. Gini, Ya, Pak Tuh. Anda jelaskan konsep keselamatan menurut Anda. Silakan. Anda jelas. Itu kenapa double? Iya, aku menjelaskan konsep keselamatan tentang Tuhanku dan nabiku. Kau nggak mau menjelaskan, belum mengkritisi, nggak pakai data. Logika terbalik, lucu. Kalau mau menjelaskan diskusi itu, aku udah prolog. Giliran kamu yang prolog Bang. Kenapa Tuhanmu kenapa apa alasan Yesus dikatakan juru selamat? Nah, siapa yang pernah diselamatkan? Di mana dia menyelamatkan? Kapan dia menyelamatkan? Jelaskan kayak apa tadi? Dada aja ini. Jadi Rif begini. Selamat sore semuanya. Kalau Yesus, dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia pemilik keselamatan itu. Siapa bilang? Dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan berkuasa, Yesus berkuasa baik di surga maupun di bumi. Artinya, di sisi lain dia pemilik keselamatan, dia juga juru selamat. Udah, Jadi, udah Rif, belum? Aduh, udah belum? kalau Ada klaim narasi nih. yang kamu sampaikan tadi mengenai Allah hanya pemilik keselamatan, Ada yang semua ngorok, ada yang agama ngorok. bisa mengklaim seperti itu. Jangan di itu diulang-ulang lah, iyo. Semua agama bisa mengklaim seperti itu. Jangan di itu diulang-ulang. Bang Datua, no double. Iyong, apalah kau ulang-ulang? Semua agama itu udah 10 kali kayaknya kau ulangin lo. Heran aku sama Iyong nih loh. Lanjut aja kita diskusi yang betul. Kau kan menjelaskan konsep keselamatan. Kenapa Yesus dikatakan juru selamat? Karena Yesus berkuasa di bumi dan di surga, kan itu penjelasanmu kan? Nah, ada lagi nggak penjelasanmu tentang kenapa Yesus dikatakan juru selamat? Ada nggak? Hah? Silakan. Kalau nggak ada, biar ku tanggapi. Yaudah silakan. Apa? Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Yaudah bacakan aja biar ku tanggapi. Siapa yang diselamatkan oleh Yesus? Sebutkan, gitu loh. Jadi kan kayak tahu sini Yang Pak pertama, tadi. penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Ku Ketika catat ya, mereka penjahat. disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Penjahat. Kedua, dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, ketika Yesus mati bangkit, dia membebaskan roh-roh yang terbelenggu. Bahkan
yang mati di zaman Nuh sampai Abraham, bahkan sampai di masa Yesus, orang-orang yang mati di dalam Dia, mereka akan memperoleh keselamatan. Itu. Udah belum? Sehingga dalam Panjang Matius tadi di 28 gereja lah Iyong. ayat Ini mau 18, diskusi atau mau berkhotbah kau Bang? Yesus itu Apa yang berkuasa di ditanggapi? langit dan di bumi. Ya udah, berkuasa di langit dan di bumi. Oke, aku catat. Apa? Dari tadi jelaskan itu aja. Berkuasa di langit dan di bumi. Lanjut, apa lagi? Hanya itu. Mana? Udah, oke. Mari kita bahas Ya. ini. Gini cara membatalkan konsep yang keliru dan menyesatkan. Pertama, Anda bilang tadi penjahat yang mati bersamanya di tiang salib masuk surga, betul? Iya. Firdaus Yesus kan mati. itu surga. Iya, kan aku tanya udah jawab iya dulu. Nah, sekarang aku tanya lagi. Waktu Yesus berkata, hari ini juga kau di Firdaus bersamaku. Waktu itu Yesus mati masuk surga atau ke alam maut dia? Secara keilahian, Secara keilahian, apa yang dia ucapkan apa itu yang dia benar-benar ucapkan, terjadi. itu benar-benar terjadi. Maka di mana terjadinya kalau dia ke surga pada hari itu berdua-dua? Di mana tertulis kalau mereka berdua langsung ke surga waktu itu? Benar terjadi itu, ada pembuktiannya tertulis bahwa dia sudah duduk nongkrong di surga Hari berdua-duaan. ini engkau bersama-sama dengan Hari taman itu dia Firdaus. mati masuk ke surga atau ke alam maut? Jojo. Rif, kalau Rif. waktu itu bisa Kalau waktu itu dia bisa divideokan, divideokan. Yang kutanya adalah waktu Yesus mati itu dia ke surga atau ke alam maut? dia harus melakukan programnya. Yang Dia harus melakukan programnya. Mati dikuburkan dan dia harus Saya bangkit. tanya, dia Masalah kan bilang penjahat hari ada di sebelah Aduh, kanannya. ini orang kan waktu itu dia bilang Ya, hari jelas ini dia kau masuk- bersamaku di masuk Firdaus. surga. Mana dalil kalau dia ke surga hari itu? Kata lain dari surga apa? Janji caleg. Mana dalil yang mengatakan bahwa dia berdua-duaan di surga waktu itu sama si penjahat itu? Hari itu juga dia mati. Firdaus. Mati, dia masuk ke dalam alam maut. Ke surga, Firdaus. Emang Firdaus ada di alam maut? Tunjukkan sama aku, waktu Yesus mati pertama kali, rohnya langsung tembus OTW surga. Dia ke surga setelah mati 3 hari, bangkit 40 hari kemudian baru naik ke surga. Itu janji palsu kepada orang. Hari ini kau bersamaku di Iya. mall. Tahu-tahu dia Tetapi- dia sama kayak gini nih. Hari ini juga kau bersamaku di mall, Rif. Tahu-tahu di mana kau Bang Iyong? Ternyata nyungsep dalam sumur. Bohong kau ya. Ini satu. Yang kedua, katanya Yesus udah dulu aku mau, nggak ada datanya kalau dia ke surga waktu habis mati. Kalau maut dia. Nah sekarang Yesus berkuasa di bumi, betul? Yesus berkuasa nggak di bumi? Yaudah, kapan dan di mana dia pernah berkuasa? Kalau nabiku pernah, nabiku sepanjang kerasulannya dia berkuasa di Jazirah Arab menjadi khalifah pada waktu itu. Tunjuk Yesus detik keberapa kapan jadi RT, pernah nggak Yesus? Pernah nggak jadi RT? Pernah nggak jadi RT nggak? Pernah nggak jadi penguasa? Kalau nggak pernah jangan ngomong di bumi jadi penguasa. Banyak kali ceritamu Bang, itu berarti cuman klaim. Nah, berkuasa nggak dia di langit? Dia berkuasa nggak di langit? Berkuasa nggak di langit? Berkuasa nggak? Jujur dong, masa nggak jujur? Di sorga dan di bumi. Di bumi kapan dia berkuasa? Nggak ada, bohong. Di langit berkuasa nggak dia? Oke, Matius 20:23 baca. Baca Matius 20:23. Saya akan tunjukkan dia nggak Rif, berkuasa baca juga. dulu Matius 28 ayat 18. Apa? Kalau mengaku-ngaku Saya kepada mau aku telah baca, diberikan saya mau kuasa, baca. iblis juga ngaku berkuasa. Matius 28 Bacakan. ayat 18. Bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Udah aku jawab. Iblis juga bilang begitu. Nih baca Lukas pasal 4 nomor 6, kata iblis. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis yang kayak gitu ngaku-ngaku berkuasa padahal nggak berkuasa. Kalau Tuhan beneran berkuasa beneran ya, iblis itu bohong, dusta, takia, hantu belau ya. Nih,
Iblis kan cuma berkuasa di bumi, di dunia, tetapi dia tidak berkuasa di sorga. Ya kita tunjukkan Yesus minimal masih jadi iblis. Iblis masih jujur loh. Iblis saking berkuasanya bisa gendong Tuhanmu. Tuhanmu bisa digeret sama iblis. Itu berkuasa. Itu dikatakan berkuasa. Hanya iblis dalam Kristen lah yang mampu membawa Tuhan dan Tuhan ikut pula. Itu artinya Tuhan iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Ya, tidak ada kuasa Yesus di bumi. Kapan dia pernah berkuasa? Jadi RT pernah nggak? Jadi RW pernah nggak? Jadi pemimpin pernah nggak? Nggak pernah. Tunjuk sama aku. 12 muridnya aja dia pilih. 2 orang berkhianat loh. Gimana mau jadi penguasa dia? Dihabisi Hansip Romawi kok katanya berkuasa. Nah, di bumi katanya di bumi nggak berkuasa. Di langit berkuasa nggak? Buka Matius 20 nomor 23. Kalau seseorang berkuasa, bisa nggak kuasanya dibatasi? Mang Yong jawab. Kalau ada yang berkuasa, dibatasi nggak kuasanya? Kalau Anda berkuasa, Anda mampu nggak beri izin apapun di dalam tempat kekuasaan Anda? Kalau Anda nggak mampu, berarti Anda nggak berkuasa. Berarti Anda bukan penguasa di situ. Itu dusta itu. Jawab dulu, jangan hilang diri bang, jangan pingsan rohani bang, jangan pingsan rohani lah depanku bang, baca itu Matius 20:23 pingsan rohani kan? Aku bilang sama aku, kalau diskusi sama aku tuh hati-hati, jangan menjelaskan Bible kalian. Bible kalian itu akan mengacak-ngacak otak kalian sendiri ya. Aku nggak perlu menghujat agama kalian, cukup ku bacakan aja kitab kalian. Katanya Tuhan yang berkuasa di bumi, nggak pernah jadi RT. Di langit berkuasa nggak Tuhanmu? Coba Matius 20 nomor 23, katanya berkuasa. Gimana sih? Pakai data tuh, Matius 20 nomor 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku menyediakannya. Dia nggak berhak loh, katanya berkuasa. Katanya di surga berkuasa. Memberikan hak tempat duduk aja nggak mampu, coy. Apalagi memberikan tempat rumah 24 rumah 36, apa yang namanya itu kalau ukuran rumah apa? 36 tipe 36. Tempat duduk aja nggak mampu kasih, rumah pula mau dikasih. Dia tuh cuma tukang menyiapkan rumah untuk orang-orang yang dipilih Bapak. Berkuasa. Nggak layak Yesus, menurut Bible Anda aja nggak layak dia dikatakan juru selamat. Diskusi pakai data, pakai akal. Gimana mungkin Tuhan yang tidak mampu memberikan tempat duduk untuk muridnya dikatakan berkuasa? Gimana mau dikatakan manusia yang tidak berkuasa di bumi dikatakan penguasa? Iblis lebih jujur tuh. Ketika dia mengaku berkuasa, dia mampu mengangkat Yesus dan Yesus ikut pula. Ngaku-ngaku berkuasa mah kayak iblis banget ya. Jangan pingsan rohani lah bang. Aku cuman bersemangat aja kalau diskusi memang. Aku emang suka bersemangat gini orangnya. Pingsan. Udahlah. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.